Ya, ini sebenarnya memang bermula dari banyaknya laporan masyarakat ke kami terkait proses penggantian rugi lahan yang dilakukan oleh PT KAI. Hmm. Makanya kemarin juga akhirnya kami memutuskan untuk langsung cek lapangan, dan memang dari info yang kami dapat sebenarnya kegiatan ini udah lama berlangsung. Hmm. Seperti itu. Tetapi memang terakhir ini masyarakat merasa ada yang kurang pas dari proses ganti rugi itu. Oke. Makanya sehingga mereka akhirnya melapor ke ombudsman seperti itu. Hmm. Kurang pas proses ganti rugi ini yang kami terima adanya harga yang tidak sesuai, kemudian tidak dilakukan sesuai dengan SOP, adanya pihak-pihak yang tidak berkompeten seperti LSM dan Preman, benar Pak Adrian yang di lapangan ditemukan? Iya, ini pengakuan dari masyarakat. Oke. Makanya ini kan yang kita perlu lakukan klarifikasi nanti dengan PT KAI-nya. Ya, insya Allah nanti hari Senin akan kami panggil ke kantor untuk melakukan klarifikasi langsung. Oke, Seperti baik. itu. Baik, jadi itu beberapa informasi yang diterima langsung dari lapangan ya. Itu Iya. jumlahnya berapa banyak kakak atau rumah yang harus mendapatkan ganti rugi itu, Pak? Kalau kita lihat dari banyaknya kita belum dapat nih sebenarnya penjelasan resmi ya dari PT KAI. Tapi kalau menurut masyarakat, mereka yang dengar info dari PT KAI itu ini mungkin bahkan sampai ribuan rumah ini yang bakal terdampak seperti itu. Oke, itu dari masyarakat ya? Iya, karena memang informasi yang didengar oleh masyarakat, rencana PT KAI ini memang cukup luas wilayahnya. Seperti itu. Dan dari masyarakat juga memang terjadi perdebatan, karena memang masyarakat tinggal di sana itu bahkan sudah ada yang dari tahun 50, seperti itu. Bahkan kemarin kami juga dapat informasi ada beberapa masyarakat itu yang sudah memperoleh sertifikat hak milik terkait lahan di sana, seperti itu. Nah, sementara dari PT KAI yang menurut info masyarakat dasar pengakuan haknya berdasarkan groundcut tahun 1912 kalau saya nggak salah, seperti itu. Oke, jadi artinya masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut selain juga sudah cukup lama, mereka beberapa juga sudah mendapatkan sertifikat tanah terhadap tanah yang ditempati, seperti itu Pak Adrian? Iya, seperti itu. Oke, tapi dari informasi yang diterima juga, apakah lokasi itu benar-benar tanah milik mereka atau seperti apa ini Pak? Ya, makanya memang kalau yang kita lihat kemarin, memang banyak juga masyarakat yang status tanahnya juga tidak ada surat seperti itu. Jadi mungkin cuma sebatas SPH atau bukti jual beli dan lain-lain sebagainya. Makanya kita heran juga kok ada tanah yang bisa dapat sertifikat hak milik, misalnya, tetapi ada juga lokasi yang ternyata masyarakat mungkin pada waktu mau pengajuan untuk sertifikat ternyata tidak bisa seperti itu. Baik, jadi ini artinya nanti ke depan akan ada investigasi lebih dalam ya terkait dengan status tanah dan sebagainya, karena juga beberapa pihak menganggap ada rasa kekhawatiran apakah itu adanya terlibatan oknum lain yang hingga akhirnya juga surat tanah bisa diterbitkan Pak Adrian ya. Iya, makanya yang kita mau lihat ini kan bagaimana prosesnya nih. Iya. Dari banyak diskusi dengan beberapa masyarakat kemarin, pada dasarnya mereka sebenarnya tidak keberatan. Oke. Kalau andai kata memang disuruh pindah, karena mereka juga paham mungkin ini juga untuk mungkin untuk kemajuan ekonomi dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Tetapi yang jadi keberatan masyarakat manakala harga rumah dan tanah yang sudah puluhan tahun mereka tempatin ternyata hanya dinilai dengan ala kadarnya, seperti itu. Jadi bahkan tidak sesuai. Kemarin kita dapat info harga tanah cuma dinilai dengan harga 50.000 per meter. Seperti itu. Baik, itu keterangan dari masyarakat ya. Itu dimulai dari harga yang tidak sesuai, kemudian tadi juga ada beberapa negosiasi yang diduga dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten, LSM dan juga Preman juga ikut serta di situ, Pak. Ya, makanya masyarakat ini bingung sebenarnya. Ini pihak mana nih yang datangin mereka seperti itu. Takutnya nanti dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab gitu, Pak ya? Betul. Oke, baik. Tapi dari beberapa informasi yang diterima, apakah hanya itu saja, Pak? Apa ada informasi lain dijelaskan oleh masyarakat, Pak, kepada Ombudsman?
Ya, kalau sementara baru seperti itu. Makanya ini kan kita minta tahap awal penjelasan dari PT KAI dulu nih. Oke, iya. Rencana mereka ke depan tuh mau diapain lahan itu. Lalu kemudian pengakuan hak mereka ground cut itu sampai kemana. Seperti itu. Lalu usaha-usaha apa yang mungkin sudah dilakukan PT KAI untuk mengamankan asetnya selama ini. Itu. Lalu kemudian bagaimana sejauh mana sosialisasi yang sudah dilakukan PT KAI. Terkait proyek ini seperti itu, karena masyarakat buktinya merasa bingung ini harus berhubungan dengan pihak mana nih kalau ada ketidakpuasan seperti itu. Ya, jadi bingung harus melapor kemana, artinya untuk mendapatkan kejelasan terkait hal ini. Ya. Baik. Tapi ini warga juga kabarnya dibantu oleh kuasa hukum Pak ya, yang juga melaporkan kepada Ombudsman Pak. Iya, ada juga yang melalui kuasa hukum seperti itu. Dan keluhannya juga sama ya? Ya, sama-sama. Kalau kita lihat kayaknya di berita kemarin mereka juga melakukan aksi damai kan. Ya. Itu. Baik. Itu langkah awal dan nanti dalam artinya Senin besok ya atau pekan depan ini Ombudsman akan memanggil dari pihak PT KAI untuk bisa mendapatkan kejelasan. Jika nanti dari kedua informasi yang diterima oleh Ombudsman dari masyarakat kemudian juga dari PT KAI, jika memang nanti benar apa yang disampaikan oleh masyarakat, apa yang akan dilakukan? Dan jika memang mungkin tidak benar apa yang disampaikan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan, Pak Adrian? Ya, kita tidak bisa berandai-andai ya pertama, karena memang kita juga belum menerima informasi sedikit pun secara resmi dari PT KAI. Tetapi tentu saja ini kan semangatnya agar kita mencarikan solusi yang terbaik, khususnya bagi masyarakat seperti itu. Jadi jangan juga kita sewenang-wenang kepada masyarakat, karena masyarakat juga mempunyai hak hidup di sana seperti itu. Dan tentu saja sebagai pelayan publik, karena PT KAI ini kan pelayan publik nih, dalam melakukan apapun urusan layanan publik, mesti jelas standarnya, standar pelayanan publiknya seperti itu. Makanya ini juga nanti akan kita gali. Itu. Secara operasional pelaksanaan di lapangan juga harus jelas ya. Tapi jika memang nanti ditemukan adanya oknum-oknum LSM dan juga preman yang dalam tanda kutip adalah tidak diperbantukan di situ, namun ini mencuri kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tentunya hukum akan bertindak nih Pak ya. Ya, makanya ini juga nanti akan jadi salah satu saran korektif kita. Misal seperti ini, masyarakat merasa kok ini orang yang datangin kita untuk melakukan negosiasi tidak pakai emblem, mungkin tidak pakai papan nama. Ini siapa nih orang ini? Seperti itu. Orang bingung seperti itu. Itu. Bahkan misalnya ada informasi dari masyarakat terhadap orang-orang yang mungkin agak lebih, mungkin dari status sosialnya agak lebih tinggi, mungkin orangnya mungkin agak lebih agresif mempertahankan hak miliknya, itu bisa dapat harga yang jauh lebih tinggi seperti itu. Sementara terhadap masyarakat mungkin yang tidak mengerti, tidak paham atau apapun juga, itu nampaknya dapat harganya mungkin tidak sama rata gitu Pak ya, atau mungkin ada standarnya atau ada standarnya sesuai dengan bangunan yang dimiliki atau yang dimiliki juga seharusnya ada beberapa hal yang menjadi panutan awal gitu Pak Adrian ya. Ya, makanya ini kan yang kita lihat nih, standar apa sih yang diterapkan oleh PT KAI dalam penentuan ganti rugi itu. Betul, ada surat edaran dari PT KAI bahwa untuk masalah harga itu adalah musyawarah dengan para pemilik lahan. Nah, hanya saja kan musyawarah itu kan juga tentu pasti akan ada batas atas, batas bawahnya bagaimana seperti itu. Baik. Artinya ini dari laporan diterima dari Ombudsman dan oleh masyarakat, dari masyarakat dalam waktu dekat juga akan mendapatkan keterangan secara resmi dari PT KAI dan nanti akan segera ditindaklanjuti agar juga kedepannya bisa memberikan rasa adil Pak ya antara keduanya ya. PT KAI juga tetap bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, masyarakat juga mendapatkan hal yang apa yang menjadi hak mereka gitu Pak ya. Iya, betul. Baik. Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat terutama Pak terkait dengan hal ini dan juga kepada PT KAI yang mungkin sebentar lagi akan dipanggil, ini juga butuh hal pengamanan ya, karena dikhawatirkan juga nanti masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini Pak Adrian. Iya, pertama untuk masyarakat, kalau memang misalnya merasa bahwa proses yang dilakukan di lapangan ternyata
menurut masyarakat tidak adil, tidak transparan, masyarakat bisa juga melaporkan itu ke Ombudsman. Dan kami butuh sebanyak-banyaknya informasi dari masyarakat. Tanpa informasi dari masyarakat, tentu kami juga pasti tidak akan banyak tahu kejadian di lapangan seperti itu. Sehingga semakin banyak informasi yang masuk ke Ombudsman, maka akan semakin komprehensif Ombudsman untuk menilai sampai sejauh mana persoalan ini di lapangan, seperti itu. Nah, kepada PT KAI, dari komunikasi awal kami dengan pihak PT KAI, nampaknya mereka juga bersedia untuk hadir di sini dan kami nilai cukup kooperatif. Ya, mudah-mudahan ini merupakan langkah baik dari pihak PT KAI untuk bersama-sama tentu saja menyelesaikan hal ini dengan dengan baik seperti itu. Ya, tadi tujuan awalnya adalah untuk sama-sama keduanya juga bisa berjalan beriringan ya, antara apa yang menjadi hak dari masyarakat dan juga apa yang menjadi kewajiban dari PT KAI terkait dengan infrastruktur yang mungkin juga akan segera dibangun di situ, Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Adrian ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat akan kami hubungi kembali Pak Adrian untuk update terkini seperti apa, harapannya juga apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud dengan baik nih Pak Adrian ya. Baik, terima kasih Pak Adrian sudah bersama kami Pak pada siang hari ini Pak. Oke. Salam sehat selalu Pak Adrian ya. Iya, sama-sama. Baik, demikian tadi pendengar narasumber kami ya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel M. Adrian Agustiansyah.